Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan materi kita selanjutnya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Saya doakan semuanya baik-baik saja, diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, diberikan tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah, yaitu perintah Allah, sholat 5 waktu. Di sini saya akan menjelaskan lanjutannya, apa itu keistimewaan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad yang diberikan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira, ayat surat yang pertama, surat Al-Alaq 1-5. Kenapa Al-Quran itu lebih istimewa dari kitab-kitab yang lainnya? Kenapa Al-Quran itu sebagai mukjizat yang paling besar yang diterima oleh Nabi Muhammad? Pada waktu pemikiran manusia yang masih sederhana, Allah itu menurunkan kitab suci yang sederhana pula. Dengan demikian, manusia dapat mengikuti petunjuk yang ada di dalam kitab suci tersebut. Namun, setelah pemikiran manusia itu lebih maju, Allah menurunkan kitab suci yang sempurna, yaitu Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bahwa seringkali Al-Quran itu turun secara spontan, guna menjawab pertanyaan atau mengomentari sebuah peristiwa. Sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi sebagai berikut, artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Jadi di dalam surat Al-Maidah yang 48 ini, kenapa? Isinya tentang apa? Jadi di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini menjelaskan bahwa kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab lain. Apa sih kitab lainnya? Ada kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Bahwa di dalam kedudukan Al-Quran itu lebih tinggi daripada kitab-kitab sebelumnya, karena Al-Quran itu adalah sebagai pelengkap dari kitab-kitab selanjutnya, dari kitab-kitab sebelumnya. Di dalam Al-Maidah ayat 48 itu dijelaskan bahwa kedudukan Al-Quran itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah membenarkan isi kitab sebelumnya. Jadi dalam Al-Quran itu membenarkan isi kitab sebelumnya. Apa? Ada Taurat, Zabur, dan Injil. Adapun yang dibenarkan ialah yang masih asli, belum dicampuri perkataan manusia. Al-Quran membenarkan isi kitab sebelumnya karena inti ajaran dalam kitab tersebut sama dengan inti ajaran Al-Quran. Intinya di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu intinya sama dengan Al-Quran, yaitu mengesahkan Allah. Yang kedua, di dalam Quran surat Al-Maidah 48 ini, kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab yang lainnya itu menjadi batu ujian. Maksudnya apa? Di situ apabila yang tersebut di dalam kitab yang terdahulu sesuai dengan Al-Quran itu adalah benar. Sebaliknya, apabila yang tersebut itu tidak sesuai dengan Al-Quran itu salah. Jadi Al-Quran dikatakan sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Itu menurut Quran surat Al-Maidah yang 48. Kitab sebelumnya apa? Taurat, Zabur, Injil. Karena belum sempurna diturunkannya Al-Quran itu sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Selanjutnya adalah apa kelebihan kitab suci Al-Quran daripada kitab suci yang lain? Jadi kelebihannya itu apa dari kitab suci yang lain? Yang pertama adalah dari segi keaslian Al-Quran. Selama 14 abad lebih, kitab suci Al-Quran tidak mengalami perubahan sedikit pun, baik itu tulisan maupun isi kandungannya. Keaslian Al-Quran telah ditegaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi isinya tetap sama selama 14 abad lebih diterima oleh Nabi Muhammad yang pertama sampai sekarang itu tidak mengalami perubahan sedikit pun. Yang kedua adalah segi isi kandungan Al-Quran.
Salah satu kelebihan dari kitab suci Al-Quran adalah dibandingkan kitab suci sebelumnya atau yang lainnya adalah kandungannya lengkap. Itu isi kandungannya lengkap, menjawab seluruh problematika, seluruh masalah kehidupan manusia di berbagai tempat dan zaman. Jadi isi kandungannya itu sesuai dengan zaman, sesuai dengan masalah pada zaman kemarin, zaman sekarang itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran lebih lengkap. Selanjutnya nomor 3, segi susunan bahasanya. Jadi Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Bahasa Arab itu memiliki kemampuan bersyair sejak zaman dahulu. Di situ bahasa Al-Quran mempunyai nilai sastra yang tinggi, sehingga tidak ada yang sanggup untuk menandinginya. Keindahan bahasa Al-Quran hanya dapat dirasakan oleh orang yang paham terhadap sastra Arab. Bahasanya lebih mudah, lebih indah. Selanjutnya adalah segi misi yang diemban. Jadi kelebihan yang keempat adalah misinya untuk apa? Kitab suci sebelum Al-Quran berlaku hanya sementara, hanya untuk umat tertentu. Kalau Al-Quran itu berlaku selama-lamanya dan untuk semua manusia. Oleh sebab itu, kitab suci sebelum Al-Quran dikatakan temporer dan lokal, sedangkan Al-Quran dikatakan abadi dan universal. Jadi dalam segi misinya, kalau sebelum adanya Al-Quran itu hanya berlaku sementara pada waktu umat tertentu. Kalau Al-Quran sampai dikatakan abadi dan universal, menyeluruh untuk semuanya, abadi sampai saat ini. Kalau kitab sebelumnya itu hanya untuk umat tertentu saja dan pada waktu itu saja. Itu kelebihan dari kitab suci Al-Quran daripada kitab-kitab sebelumnya. Selanjutnya apa? Kenapa diturunkannya Al-Quran? Hikmahnya untuk manusia itu untuk apa? Sebelum Al-Quran diturunkan, masyarakat Arab hidup dalam kegelapan. Kita tahu pada waktu itu di Mekah ada namanya masa jahiliyah, kebodohan. Mereka juga disebut juga tidak memiliki petunjuk dengan benar. Mereka banyak menyimpang dari agama tauhid yang diajarkan nabi-nabi sebelumnya. Setelah Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang benar, sebagian dari mereka itu beriman dan sebagian ada yang menolak. Memang pasti ada yang menolak, pasti ada yang menerima. Mereka yang semula menyembah berhala pada waktu itu di Mekah itu kebanyakan kan menyembah berhala. Kemudian menyembah Allah dan mau mengikuti ajaran Islam. Dengan demikian, hikmah diturunkannya Al-Quran itu untuk apa? Menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan akhirat. Nah, ini jadi diturunkannya Al-Quran itu untuk menuntun manusia ke jalan yang benar. Jadi sebelum datangnya Nabi Muhammad, Arab jahiliyah itu orang Mekah menyembah berhala. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, berangsur-angsur banyak orang yang dulunya menyembah berhala, mereka kemudian menyembah Allah dan mengikuti ajaran Islam. Itu adalah hikmah diturunkannya Al-Quran. Untuk apa? Untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan